Saudara-saudari sahabat Batam Oase Center yang terkasih, salam jumpa lagi. Terima kasih sudah setia sampai sejauh ini. Kali ini kami hadirkan beberapa informasi seputar kisah kesucian Santa Cecilia yang dikenang gereja setiap tanggal 22 November. Informasi yang pertama, Cecilia hidup pada masa awal gereja, yakni sekitar abad ketiga yang waktu itu kekristenan belum diakui sebagai sebuah agama resmi dalam kekaisaran Romawi. Ia adalah seorang gadis bangsawan Romawi. Kehidupan sebagai seorang gadis bangsawan dengan gaun-gaun indah seperti kebanyakan pada zaman itu tidak pernah ada di dalam diri Cecilia. Ia lebih memilih mengenakan sehelai baju kasar. Praktek kesederhanaan ini mendatangkan penghinaan bagi dirinya, namun segala penderitaannya itu dipersembahkan sebagai silih bagi Kristus, sang pengantin yang telah dipilihnya. Di masa mudanya, ia telah berjanji untuk hidup dalam kesucian dan kemurnian hati hanya bagi Kristus. Informasi yang kedua, sebuah tantangan harus dihadapi oleh Cecilia, yakni ketika sang ayah menikahkannya dengan seorang bangsawan yang bernama Valerian. Valerian, sang suami yang dipilih oleh ayahnya itu berbeda sekali dengan dirinya yang Kristiani. Valerian adalah seorang penyembah berhala yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Ketika pesta pernikahan berlangsung, sementara semua orang terhanyut dalam hingar-bingar perayaan itu, Cecilia yang cantik duduk menyendiri. Di dalam hatinya, ia melambungkan mazmur kepada Tuhan dan berdoa memohon pertolongannya. Ia tidak mau mengingkari janjinya kepada pengantin surgawinya itu. Di saat Cecilia dan Valerian suaminya tinggal berdua, ia memberanikan diri untuk berkata kepada Valerian bahwa ia telah berjanji untuk hidup suci dan murni bagi Kristus. Dan jika suaminya menyentuhnya, maka malaikat akan kecewa pada Cecilia dan marah pada suaminya itu. Suaminya tidak percaya akan adanya malaikat dan meminta Cecilia menunjukkan kepadanya wujud sang malaikat itu. Cecilia berkata bahwa suaminya akan bisa melihat malaikat itu jika suaminya mau dibaptis. Dibakar rasa penasaran, Valerian pun mau dibaptis oleh uskup setempat. Segera setelah itu, Valerian pun bisa melihat sang malaikat duduk di samping Cecilia dan menawarkan mahkota penuh bunga bagi keduanya. Seketika itu juga, seluruh ruang rumah mereka dipenuhi dengan harum bunga. Kejadian ini sempat disaksikan oleh adik Valerian yang bernama Tiburtius. Tak lama setelah itu, si Tiburtius ini pun meminta diri dibaptis. Informasi yang ketiga, mendengar bahwa Valerian dan Tiburtius menjadi Kristiani dan banyak melakukan perbuatan baik, maka penguasa Romawi saat itu marah dan menangkap mereka. Suami dan ipar dari Cecilia ini pun kemudian diadili. Setelah menolak tawaran bakal dibebaskan kalau meninggalkan iman Kristiani, Valerian dan Tiburtius pun akhirnya dipancung hingga mati karena iman mereka. Melihat kejadian itu, seorang kafir yang lain yang bernama Maximus pun tiba-tiba tampil dan mengakui dirinya seorang Kristiani, dan akhirnya pada hari itu ada 3 orang yang dibunuh karena imannya dan ketiganya kemudian diberi gelar martir. Informasi yang keempat, setelah kematian suami dan iparnya, Cecilia mengubah tempat tinggalnya menjadi tempat ibadah bagi para pengikut Kristus. Semua kepunyaannya dibagi-bagikan kepada orang miskin. Tentu semuanya itu dilakukan secara diam-diam. Ketika Paus Urbanus mengunjungi rumahnya, Paus saat itu membaptis sekitar 400 orang kafir yang sudah bersedia menjadi Kristiani yang saat itu berkumpul di rumah Cecilia. Mendengar praktek Kristiani diadakan di rumah Cecilia, maka penguasa kekaisaran Romawi pun akhirnya menangkap Cecilia dan memberi hukuman mati kepadanya. Setelah gagal membakar Cecilia hidup-hidup karena api tidak berhasil menghanguskan raga Cecilia, seorang tentara Romawi menghunus pedang ke arah Cecilia 3 kali tepat di lehernya. Cecilia pun jatuh tersungkur dan dalam keadaan itu, tangan kiri Cecilia mengacungkan 3 jari dan tangan kanannya mengacungkan 1 jari ke atas sebagai simbol imannya kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Informasi yang kelima, pada awal abad ke-9, Paus Pascalis menjumpai jenazah Cecilia tidak hancur.
Oleh karena itu, atas perintahnya, jenazah Cecilia dipindahkan dari Katakombe Santo Callistus yang ada di dekat Roma ke Basilika Trastevere, Roma, yang sekarang dikenal dengan nama Basilika Santa Cecilia. Disinilah terdapat religi Santa Cecilia dan martir Valerian suaminya dan martir Tiburtius iparnya. Karena Cecilia dikenal dengan kisah dia bernyanyi mazmur dalam hatinya di hari pernikahannya, maka dia kemudian dikenal sebagai pelindung para musisi dan penyanyi atau paduan suara. Hari perayaannya dirayakan dalam gereja-gereja Katolik Latin, Katolik Timur, Anglikan, dan Ortodoks Timur pada tanggal yang sama, yakni pada tanggal 22 November. Ia adalah salah satu dari 7 wanita selain Bunda Maria yang namanya disebut dalam kanon misa. Sahabat-sahabat yang terkasih, demikianlah beberapa informasi seputar Santa Cecilia. Dari sini kita tahu alasan mengapa Santa Cecilia sering disebut sebagai pelindung para musisi dan penyanyi atau paduan suara, karena dia dikenal bernyanyi dari hatinya. Oh ya, festival musik diadakan untuk menghormati Santa Cecilia, yakni dimulai sejak tahun 1570 di Normandia dan bertahan hingga sekarang. Tahun lalu karena pandemi, maka konser musik untuk menghormati Santa Cecilia ini diadakan secara daring. Keuntungan dari konser-konser musik dalam rangka menghormati Santa Cecilia ini akan disumbangkan untuk karya-karya amal. Dan pada tahun ini diadakan pada tanggal 17 November 2021, sekitar 5 hari yang lalu dihitung dari video ini dipublikasikan. Terlepas dari itu semua, kita belajar beberapa hal dari Santa Cecilia di hari peringatannya ini. Jika hati kita begitu menyatu dengan Allah, maka semua gerak dan tingkah kita adalah nyanyian indah dari hati bagi Allah. Anda dan saya diajak untuk menjadikan hidup kita satu alunan lagu indah di hadapan Allah. Di setiap up and down hidup kita, sertakanlah Allah, karena musik yang indah tidak harus selalu dari nada-nada yang tinggi. Salam penuh kasih dari Batam Oasis Center, Rumah Retret SSCC.